Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kartiko Pangesti. Saya guru kelas di SD Negeri Ngentan 3, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Ngentan 3 secara daring. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sudah semangat untuk pelajaran hari ini? Hari ini kita masuk pada tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pagi hari ini dipimpin oleh Mas Riga. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Riga. Sama-sama, Bu. Anak-anak, kemarin Ibu sudah mengunggah bahan ajar, LKPD, video pembelajaran, serta soal-soal yang nanti akan anak kerjakan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah membuka Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Iya, pintar. Contoh bahan ajarnya juga seperti ini, nanti bisa anak-anak buka di Google Classroom-nya. Tidak lupa Bu Guru ingatkan untuk anak-anak melakukan absensi pada pembelajaran hari ini. Nanti bisa dibuka Google Classroom-nya. Anak-anak sudah absen? Sudah. Kalau sudah absen, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ganda Pancasila, akulah penuntutmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang perubahan wujud mengembun. Anak-anak pernah melihat embun? Saat terjadi embun, anak-anak melihatnya pada waktu apa?
Bagaimana ya nak bentuk embun itu? Titik-titik air. Embun itu terjadi karena adanya perubahan wujud dari uap Air. uap air berubah menjadi Cair. ya perubahan dari uap air atau gas berubah menjadi cair disebut dengan peristiwa Mengembun. iya, peristiwa mengembun. Ada juga peristiwa kabut. Sudah pernah melihat kabut anak-anak? Bentuknya seperti apa ini kabut ini? Iya, seperti asap putih ya, Nak. Kabut ini terjadi setelah peristiwa apa? Hujan pada malam hari. Iya, kabut ini merupakan kumpulan titik-titik air yang sangat kecil dan melayang-layang di udara. Makanya bentuk kabut ini seperti asap dan udaranya terasa dingin. Pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Dalam proses terjadinya hujan itu, ketika hujan turun, kita kan menunggu dari hujan turun sampai hujan reda. Nah, kita akan menghitung lama waktu suatu kejadian. Serta pada materi ketiga, kita akan membahas tentang persatuan di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, anak-anak membuat peta pikiran tentang proses terjadinya hujan. Yang ketiga, anak-anak menganalisis lama waktu kegiatan dalam satuan waktu, serta yang keempat, anak-anak membuat karangan tentang pengalaman tolong-menolong di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Anak-anak, ingat ya, kita harus suka untuk membaca buku, kita harus suka untuk belajar, kita harus memiliki sikap yang rajin, karena rajin itu pangkal pandai. Sehingga setiap waktu yang kita lakukan itu juga termasuk belajar. Belajar itu harus sungguh-sungguh, karena dengan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, cita-cita anak-anak akan tercapai. Coba sekarang Ibu ada video tentang hujan. Anak-anak silakan melihat video tersebut, lalu analisislah video yang Bu Guru tampilkan. Halo teman-teman, aku hujan, aku turun. Kalian pasti senang menyambutku. Aku menyuburkan tanah, juga menghidupkan rerumputan, semak, dan pepohonan. Kehadiranku sangat dibutuhkan makhluk hidup, apalagi setelah kemarau panjang saat sungai mengering. Nah, teman-teman penasaran dari mana asalku? Yuk ikuti perjalananku. Apakah anak-anak suka waktu terjadinya hujan? Suka. Coba Bu Guru tanya, kegiatan apa yang anak-anak sukai atau anak-anak lakukan sewaktu hujan? Mas Zaki? Bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Mbak Nindi, coba. Bermain sepedaan, Bu. Bermain sepedaan. Mas Feki? Coba Mas Feki. Bermain hujan-hujanan. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya Mas Zaki, mau tanya apa Mas Zaki? Bagaimana bisa terjadi hujan, Bu? Pintar sekali pertanyaannya Mas Zaki. Ada yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya, coba Mbak Nindi. Dari air hujan menguap karena panas matahari menjadi uap air yang membentuk awan. Semakin banyak uap air, kemudian terjadinya hujan. Pintar sekali Mbak Nindi, hebat, sudah bisa menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Seperti yang Mbak Nindi jelaskan, proses terjadinya hujan itu terjadi karena adanya penguapan dari air yang terdapat pada danau. Air ini mengalami penguapan karena panas matahari. Kemudian uap air terkumpul menjadi awan.
Semakin banyak uap air yang terkumpul, maka akan terjadi hujan. Supaya anak-anak lebih memahami lagi tentang proses terjadinya hujan, Bu Guru ada video ilustrasi. Coba anak-anak simak baik-baik proses terjadinya hujan berikut ini. Aku turun dari langit, dari awan yang besar yang berisi titik-titik air dan es. Setelah jatuh ke bumi, aku tidak berhenti begitu saja, teman-teman. Aku meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Saat matahari terik memanas, aku naik lagi ke langit dengan cara menjadi uap air. Lalu aku berkumpul menjadi awan putih di langit. Setelah saat awan sudah dipenuhi titik-titik air, aku pun turun kembali menjadi hujan, teman-teman. Anak-anak sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Sudah. Ya. Kalau sudah paham, sekarang Bu Guru tanya, apa saja manfaat yang bisa kita peroleh dari hujan? Menyuburkan tanaman. Bu Guru akan membagi kelompok belajar anak-anak. Di sini Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Pada kelompok pertama ada Mas Zaki dan Mas Rika. Kelompok kedua ada Mas Feki dan Mas Rizal. Kelompok ketiga ada Mbak Nindi dan Mbak Jilan. Serta kelompok keempat ada Mbak Afifah dan Mbak Dwi. Sekarang anak-anak buka LKPD yang sudah Bu Guru share di Google Classroom atau bisa scan barcode berikut ini. Anak-anak nanti membuat peta pikiran tentang proses terjadinya hujan. Coba dikerjakan dulu bersama kelompoknya. Ya, di sini LKPD pertama, anak-anak menarik garis untuk membuat peta pikiran proses terjadinya hujan. Air yang menguap. Nah, di mana keterangan air di permukaan bumi yang menguap? Nomor 1. Kemudian yang nomor 2, apa? Uap air berubah menjadi awan. Pinter. Yang nomor 2 adalah uap air menjadi awan. Nomor 3, ini ya. Ya Bu. Jadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Anak-anak lanjutkan sendiri, tinggal ditarik garisnya. Nanti kalau sudah, segera dikirim. Sudah anak-anak? Sudah, Guru. Ya, kalau sudah Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, kita mengamati sebuah bacaan dari proses terjadinya hujan. Tadi kan kita ada rentang waktu dari hujan turun sampai hujan reda. Sekarang coba Mbak Jilan dibacakan. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Coba anak analisis. Berapa lama waktu hujan turun dari pukul 7:15 dan berhenti pada pukul 9:10. Coba diskusikan dengan kelompok anak-anak. Di sini kita membuat garis waktunya ya, Nak. Dari pukul 7:15 sampai pada pukul 8 itu membutuhkan waktu berapa menit? Kemudian dari jam 8 tepat sampai jam 9 berapa lama waktunya? 1 jam. 1 jam. Kemudian kita hitung lagi dari pukul 9 tepat sampai 9:10. Berapa menit? 10 menit. Ya, garis waktunya sudah anak-anak tentukan. Kemudian sekarang anak-anak jumlahkan 45 menit dijumlah dengan 10 menit. Berapa hasilnya? 55 menit. Ya, 55 menit. Sekarang lama waktu hujan turun adalah 1 1 jam 55 menit. pinter, hebat sekali anak-anak. Lagi, coba Mas Rizal dibaca. Tentukan nama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Ya, pada gambar ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 8. Pukul 8. Dan kegiatan itu selesai pada pukul
Berapa lama waktu kegiatan berlangsung, Nak? 2 jam. Ya, 2 jam. Jika kita ubah ke menit, 2 jam berarti berapa menit? Coba, berapa Mbak Nindi? 120 menit. Pintar. Oke, kita ke gambar kedua. Pukul berapa ini kegiatan dimulai? 9. Kegiatan dimulai pukul 9. Kemudian berakhir pada pukul? 1. Iya. Dari pukul 9 sampai pukul 1 membutuhkan waktu berapa jam? 4 jam. Ya, 4 jam ini jika dirubah menjadi menit, berapa menit, Nak? 280 menit. Kita kembali mengerjakan LKPD. Dibuka lagi LKPD-nya. Coba kegiatan Lani ini dibaca dulu. Bu Guru minta Mbak Afifah dibacakan. Kegiatan Lani. Hari ini Lani bangun kesiangan. Lani pun mandi dan mempersiapkan untuk berangkat sekolah pukul 7. Lani berangkat sekolah pada pukul 7 sampai 9. Lani belajar matematika. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10 sampai 12. Lani belajar bahasa Indonesia. Lani pulang sekolah pukul 1 dan langsung pergi ke tempat latihan menari. Dari kegiatan Lani tadi, anak-anak perhatikan lama waktunya, kemudian untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Dan di sini adalah kegiatan waktu dimulai, serta pada gambar jam selanjutnya adalah kegiatan berakhir. Anak-anak tinggal memilih, nanti di klik panahnya ada pilihan. Pada gambar pertama ini kegiatan dimulai pada pukul berapa? Pukul 6. Ya, anak-anak pilih seperti ini. Dan berakhir pada pukul berapa? 7. Pukul 7. Berarti lama waktu yang diperlukan adalah berapa jam? 1 jam. Ya, 1 jam. Kemudian di nomor kedua, pukul berapa ini waktu kegiatan dimulai? Pukul 7 lewat 10 menit. 7 lewat 10 menit. Dan berakhir pada pukul 9. Dari pukul 7 lebih 10 menit sampai pukul 9 membutuhkan waktu berapa? Nah, pilih ya nanti di sini 1 jam 50 menit atau 1 jam 10 menit atau 2 jam 55 menit. Kemudian di soal ketiga juga sama. Kegiatan dimulai pada pukul berapa ini? 10. Iya, pukul 10. Dan selesai pada pukul 12. Nah, nanti berapa lama waktu yang diperlukan anak-anak kerjakan. Dan di nomor 4 juga sama. Ini menunjukkan pukul berapa? Iya, pukul 1.30 menit. Dan berakhir pada pukul 15.30 menit. Iya, 15.30 menit. Nah, nanti waktunya berapa lama anak-anak hitung. Dan di soal terakhir juga sama. Coba dikerjakan dulu bersama kelompoknya. Ada kesulitan tidak? Tidak, nggih. Berarti anak-anak sudah paham materi lama waktu kegiatan yang kita hitung. Sudah dikirim? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini masih berkaitan pada materi sebelumnya tadi. Pada musim hujan, kita terkadang masih berada di sekolah. Bu Guru punya bacaan. Sekarang coba Mbak Nindi dibacakan. Saat musim hujan, basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin.
Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Nah, terima kasih Mbak Nindi. Saat anak-anak melihat temanmu yang terpleset, apa yang anak-anak lakukan? Membantu Udin berdiri lalu membantu Udin membersihkan buku yang berserakan. Anak-anak berarti memiliki sifat tolong-menolong bersama teman. Adakah pengalaman lain anak-anak dalam menolong teman atau belajar di kelas? Adakah sikap tolong-menolong yang anak-anak lakukan saat temannya tidak membawa pensil? Meminjamkan pensil. Iya, meminjamkan pensil. Nah, pada kegiatan tolong-menolong yang pernah anak-anak lakukan, Bu Guru mau tanya, pernahkah anak-anak mengharap imbalan setelah menolong orang lain? Tidak. Nah, berarti kita menolong orang lain harus dengan Ikhlas. ikhlas. Kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Mas Zaki, coba. Kalau kita membantu dengan ikhlas lalu dikasih imbalan, kita harus apa, Bu? Pintar sekali pertanyaan Mas Zaki. Adakah yang bisa menjawab saat kita menolong orang, tapi orang itu memberi imbalan kepada kita? Saya Sikap bisa, Bu. bagaimana? Ya, Mas Rika? Menolaknya, Bu. Menolaknya. Kita menolaknya dengan bagaimana? Tidak usah, Pak. Ya, berarti kita harus menolaknya dengan Sopan. Berarti anak-anak ibu hebat, punya sikap tolong-menolong yang ikhlas dan tanpa pamrih. Selanjutnya, anak-anak membuat cerita berdasarkan pengalaman anak-anak dalam menunjukkan sikap tolong-menolong, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Karena tadi Bu Guru sudah membagi 4 kelompok, jadi 2 kelompok menuliskan pengalaman di sekolah dan 2 kelompok menuliskan pengalaman di rumah. Coba sekarang diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Anak-anak tulis kegiatan atau pengalaman apa yang pernah anak-anak lakukan. Kelompok kami sudah, Bu. Oh iya, sebentar ya, dari kelompok Mbak Jilan sudah. Mbak Viva? Belum, Bu. Coba ya diselesaikan dulu. Kalau sudah, nanti kita presentasi bersama-sama ya, Nak. Tadi kan kita sudah membahas banyak materi. Mungkin anak-anak ngantuk dan semangatnya menurun. Sekarang kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, perhatikan ice breaking yang Bu Guru tampilkan hari ini. Biru. Ice breaking tadi juga melatih konsentrasi anak-anak, yang dibaca warnanya ya, bukan kata-katanya. Sekarang kita melakukan presentasi kelompok tentang pengalaman anak-anak dalam sikap tolong-menolong tadi. Untuk kelompok pertama, siapa yang berani presentasi terlebih dahulu? Oh iya, Mbak Nindi. Benar ya, tadi mengangkat tangan. Pengalaman dalam sikap tolong-menolong di sekolah. Pada saat jam istirahat, aku dan teman-teman bermain petak umpet. Saat aku akan bersembunyi, tiba-tiba Rara terjatuh dan kakinya terluka. Aku kemudian membantu Rara yang terjatuh dan membawa ke UKS untuk meminta obat merah pada guru.
Aku senang dapat tolong-menolong dengan teman. Terima kasih Mbak Nindi dan Mbak Jilan. Sikap tolong-menolong di lingkungan sekolah. Kelompok kedua, siapa yang berani presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Rika dan Mas Zaki. Pengalamanku dalam sikap tolong-menolong di rumah. Aku tinggal bersama adik dan kedua orang tuaku. Sebelum berangkat sekolah, aku membantu ibu mencuci piring. Tugas tersebut sudah biasa saya lakukan setiap hari. Sepulang sekolah, aku juga ikut membantu ibu menjaga adikku yang masih kecil. Saat malam hari, biasanya ayah dan ibuku juga membantuku saat aku kesulitan mengulang pelajaran di sekolah. Kebiasaan tolong-menolong sudah menjadi kebiasaan keluargaku. Dengan tolong-menolong, semua anggota keluarga bekerja sama. Ya, terima kasih Mas Zaki dan Mas Rika. Kelompok selanjutnya, Aku, Bu. ya Mbak Viva dan Mbak Dwi. Pengalamanku dalam sikap tolong-menolong di rumah. Di rumahku memiliki warung. Sepulang sekolah, aku selalu membantu ibu untuk menjaga warung saat ibu sedang repot. Selain membantu ibu menjaga warung, aku juga membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu dan mencuci piring. Aku dan keluargaku senang saling tolong-menolong. Terima kasih anak-anak sudah presentasi. Semua sudah melaksanakan sikap tolong-menolong dalam lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Oke, kita tepuk salut dulu. Jempol. Jempol. Coba. Mana semangatmu? Ulangi. Mana semangatmu? Iya. Supaya anak-anak lebih semangat lagi setelah presentasi. Anak-anak, tadi kan sudah membahas tentang pengalaman di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Jika itu tolong-menolong di lingkungan masyarakat dengan tetangga kita, pengalaman apa yang pernah anak-anak lakukan? Coba Mas Rika, pernahkah membantu tetangganya? Membantu tetangga membuang sampah. Membantu tetangga membersihkan lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan atau kerja bakti bersama. Semua itu adalah bentuk tolong-menolong kita di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan sikap tolong-menolong, kita menunjukkan rasa empati dan menunjukkan sikap persatuan dalam lingkungan. Anak-anak, kita tadi kan sudah membahas banyak materi. Bu Guru akan menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan anak-anak. Namun, sebelum Bu Guru memberikan evaluasi, anak-anak simak video yang sudah Bu Guru rangkum dari materi yang kita pelajari hari ini. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Pagi itu, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu, hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Pagi itu hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Jadi, hujan turun selama 1 jam 55 menit. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat. Udin pun tergelincir dan buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya.
Apa yang kamu lakukan jika melihat teman sedang tertimpa musibah? Iya, anak-anak. Tadi Bu Guru sudah menampilkan rangkuman yang sudah Bu Guru buat video pembelajaran. Tadi adanya hujan karena uap air yang menjadi awan lalu mengembun dan menjadi titik-titik air yang jatuh. Anak-anak juga banyak melakukan kegiatan seperti bermain sepeda, hujan-hujanan. Namun juga ada yang di rumah menunggu hujan reda seperti Siti tadi. Saat menunggu hujan reda, Siti juga menghitung lama waktu suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang tolong-menolong dalam lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, yang merupakan rasa persatuan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai? Membuat karangan. Iya, membuat karangan. Apalagi? Proses terjadinya hujan. Satuan jam. Apakah anak-anak mengalami kesulitan saat belajar? Tidak. Nah, semua bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya, Nak? Ya, Bu. Ya, selanjutnya kita membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Di sini, apa yang sudah kita pelajari tadi? Satuan jam. Satuan jam. Proses terjadinya hujan. Ini tadi ya, kita sudah belajar tentang satuan jam atau lama waktu. Ya, anak-anak sudah membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sudah hebat semua, sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan aktif. Setelah ini, anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Guru upload di Google Classroom. Nanti anak-anak perhatikan, anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan teliti. Ingat, KKM kita adalah berapa, Nak? 75. Iya, KKM kita 75. Nanti anak-anak kerjakan lalu dikirim. Langsung terlihat nilai yang anak-anak peroleh. Jika nanti anak-anak mendapatkan nilai di bawah KKM atau di bawah 75, anak-anak nanti mengerjakan soal remedi. Tapi jika anak-anak mendapatkan nilai lebih dari 75, anak-anak melanjutkan mengerjakan soal pengayaan. Semua soal sudah Bu Guru berikan di Google Classroom. Nanti bisa dicek dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak lupa pada kelompok yang aktif dan anak-anak yang sudah presentasi hari ini, Bu Guru memberikan reward untuk anak-anak. Nanti bisa dicek juga di Google Classroom. Bu Guru mengirimkan hadiah untuk anak-anak. Nanti tinggal ditekan saja kotaknya dan keluar hadiah dari Bu Guru. Tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Kita menyanyikan lagu daerah dulu. Hari ini kita menyanyikan lagu dari daerah Maluku. Coba anak-anak dengarkan. Sore-sore bulan sambar pohon menari Dejo jaro di menari Mari dansa menari Menari sambil goyang badannya Menari lombok Anak-anak juga akan melakukan penilaian terhadap diri anak-anak sendiri. Nanti
ada dua aspek, yaitu ada aspek spiritual dan aspek sosial. Nanti anak-anak tinggal menjawab iya atau tidak terhadap kegiatan yang anak-anak lakukan. Soalnya sudah Bu Guru cantumkan juga di Google Classroom. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6, yaitu persatuan di lingkungan masyarakat. Nanti anak-anak buka bukunya, anak-anak pelajari untuk kita bahas besok pagi. Anak-anak, saat ini cuaca kita juga masih belum menentu, terkadang panas yang menyengat, tiba-tiba terjadi hujan yang turun. Akibatnya banyak dari teman-teman kita yang mengalami demam atau flu. Oleh karena itu, anak-anak harus menjaga kesehatan tubuh, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, supaya anak-anak terhindar dari penyakit. Sebelum anak-anak pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti tadi, berdoa dipimpin oleh Mas Tegal. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah aktif, sudah presentasi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak sekarang boleh berkemas, sampaikan salam Bu Guru pada orang tua di rumah. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam